5 tahun menikah, aku dan suamiku tak kunjung diberikan keturunan. Saat tengah malam, suamiku diam-diam membawa masuk wanita muda ke rumah kosong. Tak disangka mereka sedang lakukan hal ini. Namaku Anjani. Aku bukan perempuan yang mudah jatuh cinta. Bukan pula perempuan yang mudah percaya. Luka masa lalu membuatku belajar bahwa cinta bukan sekadar bunga-bunga manis di awal hubungan. Cinta butuh janji, butuh keberanian, butuh pengorbanan. Dan aku jatuh cinta pada Bayu, pria yang datang dengan masa lalu yang nyata. Duda, dengan seorang anak lelaki berusia 5 tahun bernama Dika. Pertemuan kami bukan yang luar biasa romantis. Kami bertemu di kantor pajak, ketika aku kebingungan mengurus pelaporan usahaku dan dia datang menawarkan bantuan, dengan senyum hangat dan tenang yang membuatku merasa ditenangkan. Awalnya biasa, tapi berlanjut jadi luar biasa. Obrolan kami menyambung. Candanya ringan, penuh perhatian, dan tak pernah ada hari tanpa pesan singkat darinya. Bayu, dengan caranya, membuatku merasa menjadi perempuan yang paling dimengerti di dunia. Hubungan kami berjalan setahun. Dan selama itu, aku hanya sekali melihat Dika, anaknya. Bukan karena Bayu merahasiakannya, tapi karena aku yang menghindar. Aku mencari 1000 alasan untuk tak ikut jika dia bilang, "Hari ini aku jemput Dika ya, mungkin kamu bisa ikut." Dan setiap kali pertanyaan itu datang, ada sesuatu dalam diriku yang berontak. Bukan benci, tapi takut. Takut aku akan melihat wajah cinta lamanya dalam anak itu. Takut aku akan merasa sebagai orang ketiga dalam rumah yang dulunya milik perempuan lain. Takut Dika tak akan pernah mencintaiku, dan aku tak bisa berpura-pura menyayanginya hanya karena aku mencintai ayahnya. Tapi Bayu, dengan keteguhan dan kesabarannya, melamarku. Tepat di hari ulang tahunku yang ke-32. Di sebuah restoran pinggir danau, dengan lilin kecil di meja dan iringan biola dari kejauhan, dia menggenggam tanganku dan berkata, "Menikahlah denganku, Anjani. Aku janji akan menjagamu, mempercayaimu, dan mencintaimu seperti ini selamanya. Tapi, ada satu hal yang harus kau tahu. Aku ingin Dika tinggal bersama kita." Detik itu, dunia terasa melambat. Bayu menatapku dalam, seolah menantang ketakutanku. Aku menatap kembali, berusaha tersenyum, tapi bibirku bergetar. "Aku butuh waktu," jawabku lirih. Bayu mengangguk. Tapi aku tahu, jawaban itu tak sepenuhnya memuaskannya. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku memandangi cincin perak di jari manisku. Cincin yang seharusnya membuatku bahagia, kini justru seperti beban yang menekan dada. Mataku berkaca-kaca. Bukan karena tak mencintai Bayu, tapi karena aku tak bisa mencintai seluruh dirinya. Dan Dika adalah bagian dari dirinya yang tak bisa kulepaskan. Aku tahu, sejak awal aku harus siap dengan semuanya. Tapi ternyata, hati ini belum cukup luas untuk menerima anak dari cinta yang pernah ia miliki bersama perempuan lain. Aku mencoba berbicara pada Mama. Seorang perempuan yang sudah menikah 30 tahun dengan ayahku yang keras kepala dan sulit ditebak. Apa aku jahat? Ma, kalau aku takut jadi ibu sambung. Mama menatapku lama, sebelum akhirnya menjawab dengan suara tenang, "Kamu bukan jahat, tapi kamu belum siap. Dan itu bukan dosa, Jan. Tapi kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Jangan menikah karena cinta saja. Karena setelah janur melengkung,
Yang kau hadapi bukan hanya suamimu, tapi seluruh dunianya. Aku mengangguk pelan. Kata-kata mama seperti palu yang mengetuk-ngetuk kesadaranku. Dunia Bayu bukan hanya aku, tapi juga Dika. Dan aku tahu, aku harus memilih, menerima seluruh dunia Bayu, atau melepasnya sama sekali. 2 minggu sebelum pernikahan, kami mengadakan pertemuan keluarga. Bayu membawa Dika. Itu pertama kalinya aku bertemu langsung dan duduk bersama anak itu. Dika pendiam. Wajahnya mirip Bayu. Tapi ada sepasang mata kecil yang menusukku, mata ibunya, mungkin. Anak itu menatapku dengan penasaran, lalu duduk di pangkuan neneknya. Aku mencoba mendekatinya, menyapa dengan suara ceria yang kupaksakan. "Hai, Dika. Kamu suka es krim?" Dika hanya mengangguk pelan. Tidak menjawab. Aku melirik Bayu, berharap ada bantuan. Tapi Bayu tersenyum dan berkata lembut, pelan-pelan. Dia butuh waktu juga. Waktu. Kata yang sama. Yang selalu datang tapi tak pernah cukup. Malam setelah pertemuan itu, kami bertengkar. Untuk pertama kalinya. Aku nggak tahu bisa atau enggak. "Yu," ucapku lirih di telepon. Aku merasa aku akan gagal jadi ibu. Aku bahkan belum bisa bicara dengan anakmu dengan baik. Karena kamu belum mencoba cukup keras. Jan. Kamu selalu menghindar setiap kali aku ajak bertemu Dika. Kamu mencintaiku, tapi kamu bahkan belum membiarkan hatimu mengenal anakku. Aku terdiam. Dan saat itu, aku merasa seperti perempuan egois yang hanya ingin mencintai pria tanpa tanggung jawab yang datang bersamanya. Bayu menarik napas. Lalu berkata, "Kalau kamu nggak bisa menerima Dika, jangan paksakan. Aku nggak mau kamu menikah karena terpaksa. Tapi kamu harus tahu, Dika adalah anakku. Dan aku nggak akan pernah memisahkan hidupku dari dia." Lagi-lagi, kata-kata Bayu menghantamku seperti gelombang. Aku menunduk, menangis dalam diam. Seminggu sebelum hari pernikahan, aku mengajak Bayu bertemu. Di taman kecil tempat kami dulu sering duduk bersama di awal hubungan. "Aku mau coba, Yu," kataku sambil menatap matanya. "Bukan karena aku yakin akan langsung berhasil. Tapi karena aku cinta kamu, dan aku nggak ingin cinta ini cuma berhenti di altar." Bayu menghela napas lega. Memelukku. Lama. Dan saat itulah aku tahu, aku baru saja mengambil langkah paling berat dalam hidupku. 3 hari sebelum janur melengkung, aku dan Bayu membawa Dika jalan-jalan ke kebun binatang. Awalnya kaku. Tapi lama-kelamaan, Dika mulai bertanya. Tertawa. Bahkan menarik tanganku saat melihat rusa makan dari telapak tangan pengunjung. "Bisa pegang, Tante Anjani?" katanya malu-malu. Jantungku berdebar. Ini pertama kalinya dia menyebut namaku. Aku tersenyum, mengangguk. Lalu dengan gemetar, kubiarkan tanganku menyentuh tangannya yang kecil, membantunya memberi makan rusa. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin aku tidak akan gagal. Mungkin ada ruang di hatiku yang sedang belajar mencintai anak dari cinta yang pernah ada. Malam sebelum pernikahan, aku berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya putih yang telah kusiapkan sejak 2 bulan lalu. Rambutku disanggul rapi. Di belakangku, Mama memandangi bayanganku sambil tersenyum. "Kamu siap, Jan?" Aku menatap bayangan diriku, lalu mengangguk. "Masih takut?" Aku tersenyum tipis. "Masih."
Tapi aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang kita pilih, tapi tentang siapa yang kita perjuangkan, meski kita takut. Mama memelukku. Kamu sudah jadi perempuan hebat, Anjani. Hari pernikahan tiba. Janur kuning melengkung di depan pintu. Tamu-tamu berdatangan. Musik lembut mengalun. Dan di pelaminan itu, aku berdiri di samping Bayu, pria yang kupilih, dengan seluruh masa lalunya. Saat bersalaman, Dika datang dengan setelan kecil warna coklat. Ia memeluk pinggangku, lalu berkata pelan, "Sekarang tante jadi ibu, ya?" Aku menahan air mata, menunduk, memeluknya, dan membisikkan, "Iya, nak, ibu sambungmu, tapi cintaku akan utuh." 5 tahun berlalu sejak hari aku bersanding di pelaminan bersama Bayu. Sejak janur itu melengkung dan mengikat kami dalam sebuah ikatan yang kusebut cinta, pengorbanan, dan harapan. Tapi 5 tahun juga kami menunggu, menanti, berharap ada suara tangis bayi yang mengisi ruang-ruang sunyi di rumah kami. Namun hingga detik ini, yang terdengar hanyalah detik jam dinding dan deru napasku setiap kali melihat 2 garis tak kunjung muncul di alat uji kehamilan. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Aku mandul, ya? Bisikku pada diri sendiri di depan cermin suatu malam, saat Bayu sudah tertidur. Wajahku tampak letih. Bukan karena pekerjaan, tapi karena tekanan yang diam-diam menyesakkan. Setiap kali melihat teman sebaya memposting foto anak-anak mereka, ulang tahun pertama, langkah pertama, atau sekadar tawa lucu si kecil, aku merasa kosong. Ada ruang yang tak pernah terisi. Ada luka yang tak pernah berdarah, tapi nyerinya nyata. Bayu tak pernah sekalipun menyalahkanku. Tapi justru itu yang membuatku semakin hancur. Karena diamnya seperti dinding. Tak marah, tak kecewa, tapi seolah membangun jarak yang tak kasat mata. "Aku bukan menyalahkan kamu, Jan," ucapnya suatu malam saat kami duduk di beranda. "Tapi, mungkin kita harus lebih pasrah." Pasrah. Kata itu terdengar seperti menyerah di telingaku. Aku menggigit bibirku, menahan air mata. "Jadi kamu juga lelah menunggu?" tanyaku pelan. Bayu menatap langit, tak menjawab. Dan dalam diamnya itu, aku merasakan jarak yang lebih dingin dari sebelumnya. Bukan karena dia berubah, tapi karena aku mulai merasa tidak cukup. Aku mulai mendatangi dokter kandungan sendirian. Bulan pertama, hasilnya normal. Tidak ada masalah besar. Bulan ketiga, aku mulai menjalani program herbal, terapi, hingga totok rahim. Bulan ke-6, aku mulai menyalahkan tubuhku sendiri. "Kamu terlalu stres, Bu," kata dokter suatu hari. Rahim itu juga bagian dari hati. Kalau hatinya penuh tekanan, sulit untuk terbuka menerima kehidupan baru. Aku hanya tersenyum pahit. Bagaimana aku tidak stres jika setiap bulan aku harus menelan kecewa sendiri? Puncaknya, ketika suatu sore aku pulang lebih awal dan mendengar suara Dika, yang kini berusia 10 tahun, berkata pada Bayu, "Pak, teman-teman aku nanya terus, kenapa aku nggak punya adik?" Aku berhenti di balik pintu. Nafasku tercekat. Bayu menjawab dengan tenang, "Mungkin Tuhan belum percaya sama kita, Nak." Dan Dika, polos seperti biasa, bertanya, "Atau mungkin Tante Anjani gak suka punya anak lagi?" Pertanyaan itu seperti pisau. Aku masuk rumah dengan langkah berat, senyum hambar, dan dada yang serasa berlubang.
Dika langsung menyapaku seperti biasa. Tapi kata-kata tadi terus berputar di telingaku, bahkan hingga malam. Hubunganku dengan Bayu pun perlahan berubah. Kami masih tinggal serumah, masih tidur di ranjang yang sama. Tapi sentuhan-sentuhan kecil itu mulai jarang. Obrolan kami makin singkat. Bahkan makan malam kini lebih sering sunyi. Hanya suara sendok dan piring. Aku mulai sensitif. Emosiku naik turun. Saat Bayu lupa beli buah yang kubilang tadi pagi, aku meledak. Kamu sengaja, ya? Kamu anggap aku nggak penting lagi karena aku belum bisa ngasih anak buat kamu. Bayu terdiam. Lama. Lalu hanya menjawab singkat, ini bukan soal itu, Jan. Jangan terus bawa ke sana. Tapi aku tahu kamu kecewa, bentakku. Air mata mulai turun tanpa bisa kutahan. Bayu hanya duduk di sofa, menunduk, tak berkata apa-apa. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan, aku tidur sambil membelakangi dia dengan dada yang penuh kemarahan dan kesedihan. Aku mencoba mencari dukungan dari sahabatku, Siska. Seorang ibu dari 2 anak yang hidupnya tampak selalu sempurna. Aku takut kehilangan Bayu, SIS, kataku lirih saat kami ngopi di kafe langganan. Siska menggenggam tanganku. Jan, dengerin ya. Kamu bukan mandul. Kamu cuma sedang diuji. Kadang perempuan terbaik itu diberi waktu lebih lama untuk jadi ibu. Karena Tuhan tahu dia akan menjadi ibu yang luar biasa. Aku terisak. Tapi aku nggak merasa luar biasa. Aku cuma rusak. Lirihku. Siska menatapku tajam. Kamu nggak rusak, Jan. Kamu cuma manusia. Dan kamu nggak harus terus menyiksa diri karena belum hamil. Coba ngobrol jujur lagi sama Bayu. Jangan biarin jarak ini makin luas. Aku mengangguk. Tapi aku tahu, mengobrol tidak semudah itu. Kadang, luka dalam hati terlalu dalam untuk bisa dijelaskan dalam kata. Sampai suatu hari, aku menemukan buku gambar Dika di meja ruang tamu. Iseng, aku membukanya. Di sana ada gambar keluarga. Bayu, Dika, dan seorang perempuan. Tapi bukan aku. Bukan dengan rambut panjang dan kacamata yang biasa kupakai. Gambarnya menunjukkan perempuan lain. Dengan rambut lurus sebahu dan gaun biru. Aku tahu siapa dia. Ibu kandung Dika. Tanpa sadar, aku menangis. Ternyata selama ini, aku bukan hanya gagal jadi ibu biologis. Tapi juga gagal jadi ibu sambung yang ada di pikiran anakku sendiri. Malam itu, aku bicara pada Bayu. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, aku berkata, aku capek. Bayu menoleh. Capek apa? Capek merasa bersalah. Capek menyalahkan diriku sendiri. Aku cuma ingin kamu jujur. Yu, kamu menyesal menikahiku? Bayu menatapku lama. Air matanya mulai menggenang. Anjani, aku nggak pernah menyesal. Tapi aku juga nggak tahu cara menenangkan kamu tanpa membuatmu merasa dikasihani. Aku menunduk. Tangis kami akhirnya tumpah bersama malam. Sejak malam itu, aku dan Bayu mulai mencoba kembali. Bukan mencoba hamil, tapi mencoba berdamai. Kami pergi berlibur sebentar keluar kota. Menginap di villa kecil di Lembang. Berjalan bersama tanpa beban. Menonton film di kasur sambil memeluk Dika. Kami mulai bicara lagi. Tentang hal-hal kecil. Tentang masa lalu kami. Tentang harapan. Dan aku belajar satu hal. Menjadi ibu bukan selalu soal melahirkan. Kadang,
Menjadi ibu dimulai dari mendengar, dari hadir, dari menerima bahwa tak semua hal bisa digenggam dalam waktu yang kita tentukan. Tapi tentu, ini belum akhir dari ujian kami. Karena ternyata, hidup masih menyimpan luka lain, rahasia lain, dan air mata yang masih harus ditumpahkan, satu demi satu. Dan aku, Anjani, belum tahu apakah aku akan tetap kuat, atau hancur perlahan. Malam itu, hujan turun perlahan. Dingin merayap sampai ke ubun-ubun. Aku baru saja selesai membereskan dapur, ketika pintu depan diketuk pelan. Kupikir itu tetangga atau kurir. Tapi ternyata, ibu mertuaku, Bu Retno, berdiri di ambang pintu dengan payung basah dan wajah yang penuh kegelisahan. "Maaf ganggu malam-malam, Jan. Boleh bicara sebentar?" Suaranya bergetar, seperti ada beban berat yang ingin dikeluarkan. Aku mempersilakannya masuk. Kami duduk di ruang tamu. Tangannya gemetar menggenggam gelas teh hangat yang kusajikan. Lalu, setelah keheningan yang begitu panjang, dia berbisik, "Bayu, sering ke rumah lamanya malam-malam. Sama perempuan muda." Dunia seperti berhenti berputar. Aku tak langsung bicara. Napasku tercekat. Jantungku mendadak berdebar cepat. "Apa maksud ibu?" tanyaku, nyaris tak terdengar. Bu Retno menatapku, penuh rasa bersalah. "Maaf, Jan. Ibu pikir kamu harus tahu. Sudah 3 kali ibu lihat dia datang ke rumah lamanya. Dan ada perempuan muda, pakai daster, keluar dari pintu belakang. Ibu kira awalnya mungkin cuma bersih-bersih. Tapi tiap malam Jumat, selalu ada mobil yang sama parkir." Aku menggigit bibir. Berusaha keras tidak menangis. Tapi di dalam kepalaku, semuanya mulai runtuh. Semua momen manis, semua janji suci yang dulu dia ucapkan, semua pelukan hangat yang menguatkanku saat aku merasa tidak berguna, semuanya kini berdiri di ujung jurang. Aku tidak langsung menuduh. Aku tak ingin jadi istri yang mudah termakan gosip, even dari ibu mertuaku sendiri. Tapi keraguan itu, seperti racun yang diam-diam merembes ke dalam hatiku. Dan sejak malam itu, tidurku tak pernah benar-benar nyenyak lagi. Besoknya, aku bangun pagi lebih awal dari biasanya. Kutatap wajah Bayu yang tertidur di sebelahku. Tampak tenang. Wajah pria yang dulu membuatku jatuh cinta. Wajah yang sama yang membuatku mempertaruhkan segalanya. Bahkan melawan diriku sendiri untuk mencintai anak dari perempuan lain. Tapi kini, wajah itu mulai asing. Ada jarak yang tak bisa kujelaskan. Aku diam-diam mulai mencatat, mengamati, merekam. Bayu bilang ada rapat malam. Aku catat jam keluar dan pulangnya. Dia bilang lembur di kantor, aku cek stempel parkirnya. Setiap kali dia ke kamar mandi, aku diam-diam mengecek HP-nya. Tapi nihil, tak ada jejak mencurigakan. Bersih, terlalu bersih. Dan itu justru semakin membuatku curiga. Karena Bayu bukan pria yang biasa terlalu rapi dalam menyembunyikan sesuatu. Suatu malam, ketika dia bilang, "Aku ke kantor bentar, ada yang urgent." Aku diam. Tapi kali ini aku ikut keluar rumah. 5 menit setelahnya. Dengan mobilku sendiri. Lampu dimatikan. Jarak aman. Dan benar. Dia tak ke kantor. Mobilnya berbelok ke arah perumahan lama. Rumah yang dulu ditinggalinya bersama mendiang istrinya. Rumah itu seharusnya kosong. Tak berpenghuni. Tapi malam itu, lampunya menyala. Dan dari kejauhan,
Kulihat seseorang keluar membuka gerbang kecil. Seorang perempuan muda. Rambut tergerai, memakai daster tipis dan sendal rumah. Perempuan itu menyambut Bayu dengan senyum dan pelukan. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku tak bisa menggerakkan tangan. Mataku membelalak, tak percaya. Tapi semua terjadi di depan wajahku sendiri. Bayu, suamiku, memeluk perempuan lain di malam hari. Aku pulang tanpa mengejarnya. Tak ada air mata malam itu. Hanya kehampaan. Hanya tubuhku yang terasa ringan, seperti melayang tanpa tujuan. Di kamar, aku duduk di tepi ranjang. Diam. Mata menatap kosong pada dinding. Bayu pulang 1 jam kemudian. Wajahnya santai. Ia mencium keningku. Aku hanya mematung. Maaf lama. Rapat molor. Aku hanya tersenyum tipis. Lalu aku masuk kamar mandi, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku muntah tanpa alasan. Entah karena mual, syok, atau mungkin karena hatiku sudah mulai membusuk oleh kebohongan. Keesokan harinya, aku tak bisa berpura-pura lagi. Kuceritakan semua pada sahabatku, Siska. Dia selingkuh. SIS, kataku dengan suara parau. Aku lihat dengan mataku sendiri. Dia peluk perempuan itu di rumah lamanya. Siska membelalak. Ya Tuhan, Jan, kamu yakin itu bukan cuma temannya? Temannya yang pakai daster? Tengah malam? Di rumah kosong yang tak pernah lagi ia sebutkan selama ini. Siska menunduk. Tak bisa berkata-kata. Aku cuma ingin tahu satu hal. SIS. Kenapa? Bisikku lirih. Apa karena aku nggak bisa ngasih dia anak? Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Beberapa hari kemudian, aku menemui Bu Retno. Kami duduk di beranda rumahnya. Hening lama, sebelum akhirnya aku berkata, Bu, perempuan itu siapa? Bu Retno terdiam. Matanya sembab. Seolah ada beban yang sudah lama ia tahan. Aku juga baru tahu, Jan. Dia anak kenalan lama almarhum suamiku. Kerja serabutan. Katanya cuma bantu bersih-bersih, tapi aku tahu ada yang lebih dari itu. Aku mengepal tangan. Kenapa ibu baru cerita sekarang? Ibu takut kamu hancur. Tapi kamu juga istri yang punya hak tahu. Kamu sudah terlalu banyak mengalah. Kamu berhak bahagia. Aku memandang ibu mertuaku. Dalam diam itu, aku merasa campur aduk. Marah, kecewa, tapi juga lelah. Di rumah, aku mulai memperhatikan sikap Bayu. Kini aku sadar, tiap ia memelukku, pelukannya tak seerat dulu. Tiap dia bicara, matanya kadang menghindari mataku. Tiap aku menyebut soal anak, ia hanya menanggapi dengan gumaman. Dan suatu malam, aku berdiri di depannya, menatap tajam, dan bertanya dengan suara yang bergetar. Siapa perempuan itu, Yu? Bayu terdiam. Wajahnya kaku. Di rumah lamamu, yang kamu peluk malam itu. Siapa dia? Lama. Sangat lama. Hingga akhirnya dia berkata pelan, dia cuma teman. Temanmu? Yang kamu datangi tiap malam Jumat? Yang kamu peluk di depan gerbang? Bayu menggertakkan rahangnya. Aku nggak ngapa-ngapain, Jan. Aku cuma capek. Aku butuh tempat yang nggak ngasih aku tekanan. Dan kalimat itu, seperti petir di siang bolong. Jadi aku tekanan buat kamu sekarang? Suaraku meninggi. Bayu menatapku,
Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, dia tidak membela diri. Dia diam. Dan diamnya itu jauh lebih menyakitkan dari 1000 pengakuan. Malam itu, aku mengemasi sebagian pakaianku. Bukan karena ingin pergi, tapi karena aku butuh ruang bernapas. Dika memelukku. "Tante mau kemana?" Aku menunduk. "Tante cuma mau nenangin diri sebentar." "Nak, tante sayang kamu." Anak itu menangis. Dan itu adalah bagian yang paling menghancurkan dari semuanya. Aku tak pernah lagi benar-benar tidur nyenyak sejak malam itu. Ada rasa dingin yang selalu membangunkanku di tengah malam. Entah karena angin dari jendela atau mungkin hanya hembusan kecemasan yang tak kunjung reda. Dan di tengah malam-malam itu, aku mulai memperhatikan sesuatu. Lampu rumah lama Bayu. Rumah itu memang tak jauh dari rumah kami sekarang. Hanya terpaut 1 blok. Dan jika aku membuka gorden kamarku sedikit, aku bisa melihat lantai atas rumah itu dari celah jendela. Dan entah sejak kapan, aku mulai menyadari lampunya kerap menyala tengah malam. Bahkan kadang, hampir dini hari. Awalnya kupikir aku salah lihat. Tapi malam berikutnya, dan malam berikutnya lagi, aku kembali melihat cahaya itu. Kadang hanya di lantai bawah, kadang berpindah ke lantai atas. Yang lebih membuatku merinding adalah bayangan, siluet seorang perempuan, rambut tergerai, bergerak perlahan melintasi jendela di lantai 2. Seolah tahu ada yang mengamati, seolah tahu aku melihat. Setiap kali aku melihatnya, jantungku berdegup kencang. Keringat dingin mengalir dari tengkukku. Aku tak tahu apakah ini nyata, atau hanya permainan pikiranku sendiri yang sudah terlalu lelah mencurigai. Tapi aku tahu, aku tak bisa terus diam. Suatu malam, aku memberanikan diri. Kulihat lampu lantai 2 menyala lagi. Dan siluet itu jelas. Tidak sekilas. Tidak bayangan pepohonan. Tapi perempuan. Aku mengambil jaket, memakai sandal, dan keluar dari rumah tanpa suara. Langkahku ringan. Jantungku berdebar keras. Gemetar. Gerbang rumah lama itu tampak terkunci dari luar, tapi pagar kecilnya tak dikunci. Kudorong pelan. Berjalan di halaman yang sudah mulai dipenuhi ilalang, langkahku menapaki jalan setapak berlumut. Rumah itu tampak seperti hantu yang hidup kembali. Sunyi, tapi menyimpan sesuatu yang hidup di dalamnya. Aku mencoba memutar gagang pintu depan. Terkunci. Aku mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Tak ada suara. Tapi lampu lantai atas tetap menyala. Aku mundur. Mengintip dari sisi rumah. Hening. Aku tak bisa masuk. Tapi yang kulihat cukup membuatku yakin ada seseorang di dalam rumah itu. Besok paginya, aku bertanya pada Bayu. Dengan suara yang kutahan agar tidak terdengar menggugat, aku berkata, "Rumah lamamu, kenapa lampunya menyala terus tengah malam, Yu?" Bayu, yang sedang memakai sepatu untuk berangkat kerja, menjawab tanpa menoleh, "Aku suruh orang buat bersih-bersih. Soalnya udah lama kosong, lembab, sekalian mau dijual." "Sendirian?" tanyaku cepat. "Kadang dibantu temennya. Ada yang bantu ngepel, bersih-bersih halaman juga." Aku mengangguk, tapi hatiku tidak tenang. "Perempuan?" lanjutku. Bayu mengangkat wajah. Sekilas tampak kaget, lalu mengangguk ragu. "Iya, emangnya kenapa?" Aku menatapnya tajam. Aku lihat dari kamar.
Beberapa kali, ada perempuan di lantai 2. Malam-malam, kadang hampir jam 1. Bayu terdiam. Tatapannya menghindar. Mungkin dia nginap bentar. Aku nggak tahu. Aku titip kunci ke dia. Namanya siapa? Bayu menghela napas. Namanya Tia. Orang susah. Aku kasihan. Tia. Aku mengulang nama itu dalam kepala. Tak terasa asing. Tapi tak juga familiar. Kasihan, aku menyipitkan mata. Sampai harus dia yang bersihin rumahmu malam-malam. Bayu meletakkan tas kerjanya. Jan, kamu jangan mulai lagi, ya. Aku cuma bantu dia. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, tapi kamu peluk dia malam itu. Bayu membeku. Mulutku gemetar. Aku sadar telah mengatakan hal yang selama ini kutahan. Tapi aku sudah muak. Aku lihat sendiri, Bayu, malam itu, kamu peluk dia. Di gerbang rumah itu. Bayu mendesah. Dia habis ditinggal pacarnya. Nangis-nangis. Aku cuma nenangin. Sumpah, Jan. Aku tak menjawab. Kepalaku pusing. Ada rasa muak yang naik dari perut. Tidak ada pundak yang lunglai. Tidak ada mata yang berat. Tidak ada wajah kusut seperti orang habis kerja. Justru dia terlihat segar. Wangi. Bajunya disetrika rapi. Dan bahkan senyumnya lebih lebar dari biasanya. Dan aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, aku memberanikan diri mengkonfrontasinya. Kami baru selesai makan malam. Aku mencuci piring dengan gerakan pelan. Bayu duduk di ruang tamu, menggulir ponsel seperti biasa. Lalu aku berkata tanpa menoleh. Kamu sekarang sering lembur, ya? Iya. Proyek kantor lagi banyak. Di mana kantormu sekarang? Masih di Jalan Diponegoro, kan? Bayu diam sebentar, lalu menjawab, masih. Tapi kadang pindah-pindah. Klien banyak, kamu tahulah. Aku mengangguk pelan. Aneh ya. Soalnya beberapa kali aku cek, kantormu gelap jam 9 malam. Satpam bilang udah gak ada orang. Aku menoleh. Wajah Bayu menegang sesaat. Lalu ia tertawa kecil. Kamu mulai jadi detektif sekarang? Aku tak membalas. Mataku menatap langsung ke matanya. Kamu bilang lembur. Tapi kamu pulang gak pernah capek. Justru wangi. Bersih. Baju licin. Kayak bukan dari kantor. Bayu berdiri. Suaranya masih tenang, tapi ada ketegangan yang tak bisa dia sembunyikan. Jan, kamu terlalu banyak mikir yang gak-gak. Itu karena kamu gak pernah jelasin yang benar. Suaraku meninggi. Aku bukan anak kecil yang bisa dibohongi dengan kata, lembur, dan senyuman palsu. Bayu menarik napas. Matanya berubah dingin. Udah. Aku capek debat hal gak penting. Hal gak penting? Aku terisak. Kamu bilang aku terlalu banyak mikir. Tapi kamu sendiri yang bikin semua terasa salah. Kamu yang berubah, Bayu. Kamu yang bikin rumah ini kayak tempat persinggahan, bukan rumah. Bayu menghela napas panjang dan masuk ke kamar tanpa menoleh. Meninggalkanku berdiri di dapur, menggenggam sisa air mata yang belum sempat jatuh. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku terjaga di pojok ranjang, menatap punggung Bayu yang membelakangiku. Dulu, setiap kali aku sulit tidur, dia akan menggenggam tanganku dan membisikkan,
Tenang, aku di sini. Tapi malam ini, tak ada genggaman. Tak ada kata. Hanya diam, dan dinding yang menjulang tinggi di antara kami. Aku menangis diam-diam. Tak berani terisak, karena aku tahu dia tak akan menoleh. Tak akan peduli. Dalam hatiku, aku berteriak. Siapa dia? Bayu? Sejauh apa kamu telah mengkhianati pernikahan ini? Dan yang paling kutakutkan, apakah aku masih istrimu? Atau hanya pelengkap status di KTP? Beberapa hari kemudian, aku mencoba mendekatinya lagi. Aku masakkan makanan favoritnya. Ayam kecap pedas, sambal terasi, dan sayur asem. Dulu dia akan makan sambil memuji, ini nih, rasa rumah. Tapi malam itu, dia makan diam-diam. Tak menghabiskan. Lalu berkata datar, "Maaf, aku gak begitu lapar. Tadi sore makan di luar." Dengan siapa? Di mana? Jam berapa? Aku ingin bertanya semuanya. Tapi lidahku keluh. Karena aku tahu, jawaban apapun tak akan menyenangkan. Yang lebih menyakitkan dari pengkhianatan adalah perasaan diabaikan. Dibuat seolah gila karena terlalu peka. Dibuat seolah posesif hanya karena mencintai terlalu dalam. Hari itu seperti biasa. Matahari bersinar cerah, anak-anak tetangga bermain sepulang sekolah, dan aku baru saja selesai menyapu teras ketika sebuah amplop putih tergeletak di sela pintu pagar. Tidak ada perangko, tidak ada nama pengirim. Hanya tulisanku sendiri. Untuk Anjani, tertulis dengan pulpen hitam di depan amplop. Hatiku langsung berdegup. Ini bukan surat biasa. Kupungut pelan, membuka amplop dengan tangan yang mulai dingin oleh rasa cemas yang entah datang dari mana. Di dalamnya hanya selembar kertas, tulisan tangan cepat dan berantakan. Tapi kalimatnya jelas. Sangat jelas. Kalau kamu tahu siapa perempuan yang datang ke rumah lamamu, kamu gak akan bisa tidur malam-malam. Tanganku langsung gemetar. Aku membacanya berulang kali, memastikan aku tidak sedang berhalusinasi. Tapi tulisannya nyata. Ancaman itu nyata. Dan kalimat terakhir itu seolah menyihirku. Mengikat pikiranku dalam ketakutan yang tak berbentuk. Aku terduduk di tangga depan, nafas tercekat. Mataku tak lepas dari surat itu, seolah kertas lusuh itu akan menjawab semua pertanyaan yang selama ini menggantung di kepalaku. Siapa pengirimnya? Siapa perempuan yang dimaksud? Dan yang lebih menakutkan, apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu, di belakang punggungku? Malamnya, dengan tangan yang masih gemetar, aku menunjukkan surat itu ke Bayu. Ia baru saja pulang, masih mengenakan kemeja kerja yang kusut sempurna seperti baru dipakai, bukan hasil dari seharian lembur. "Ini apa?" tanyaku dingin sambil meletakkan surat di depannya. Bayu mengambilnya, membacanya sebentar, lalu tertawa. Tertawa. "Pasti kerjaan orang iseng," katanya santai, seolah surat itu bukan bom yang siap meledakkan seluruh pernikahan kami. Aku memandangnya tak percaya. "Iseng?" "Iya, bisa aja tetangga iri, atau orang yang gak suka lihat kita masih rukun." Aku berdiri. "Masih rukun? Bayu, kamu pulang makin malam. Kamu makin jauh. Dan sekarang ada yang ngirimin aku surat ancaman. Tapi kamu bilang ini cuma iseng." Bayu mengangkat bahu. "Kalau kamu percaya sama aku, kamu gak akan pikir macem-macem. Masalahnya sekarang, aku gak tahu harus percaya sama bagian yang mana dari kamu."
Ucapanku menggaung di ruang makan yang sunyi. Bayu menatapku lama, lalu membuang napas dan masuk ke kamar. Tak satu kata pun dibalasnya. Dan aku tahu, ada dinding tebal di antara kami yang tak lagi bisa dirobohkan hanya dengan pelukan atau kata maaf. Malam itu, aku duduk di pojok tempat tidur. Surat itu masih kugenggam. Kertasnya lecek karena berkali-kali kuremas dan kuluruskan lagi. Aku tak bisa tidur. Bayangan tentang perempuan misterius itu datang silih berganti. Rambut panjangnya, siluetnya di jendela, tawa kecilnya yang mungkin pernah kudengar samar. Lalu satu kalimat terus terngiang di kepalaku. Kalau kamu tahu siapa perempuan itu, kamu gak akan bisa tidur malam-malam. Kalau kamu gak percaya lagi sama aku, terus kita mau apa? Kata Bayu pelan. Aku menatap matanya. Aku percaya, Yu. Tapi kepercayaanku mulai retak. Hari-hari setelah itu jadi lebih hening. Bayu tetap pulang seperti biasa. Tapi aku tahu, ada banyak hal yang tidak diceritakan. Dan aku, meski berusaha menenangkan diri, tak bisa berhenti memandangi rumah itu tiap malam. Mencari siluet yang kian hari makin menari dalam pikiranku, membuatku bertanya-tanya, siapa sebenarnya perempuan itu? Sampai suatu malam, Dika bertanya padaku dengan polos, "Tante, Tia itu bakal jadi tante aku juga." Aku tercekat. Aku berlutut, menatap matanya. Kok kamu bisa bilang gitu? Papa sering jemput Tia, terus kadang aku ikut. Tia suka bawain aku roti. Dunia seperti runtuh sekali lagi. Aku tahu hari itu adalah kesalahan. Tapi ada suara dalam diriku yang terus memaksa, menggoda, menarikku kembali ke rumah itu. Rumah kenangan Bayu, rumah yang kini terasa seperti sarang rahasia. Siang itu, Bayu sedang rapat di luar kota. Dika sekolah. Dan aku berdiri di depan gerbang rumah lama itu, dengan tangan gemetar dan kunci cadangan yang entah bagaimana masih tersimpan di laci meja kerjaku. Aku menatap gerbang itu lama, sebelum akhirnya menarik napas dan masuk. Rumah itu sunyi. Sunyi yang menggigit. Begitu pintu kubuka, bau lembab bercampur parfum murah menyergap. Bau yang asing. Bukan bau sabun cucian yang biasa kupakai. Bukan juga wangi tubuh Bayu. Aku menelusuri ruang tamu perlahan. Ruangan itu kosong, tapi tak berdebu. Seolah memang sering dibersihkan. Sofa dilapisi kain. Karpet digulung rapi. Vas bunga plastik terisi air. Ada tanda kehidupan. Langkahku melambat ketika mendekati koridor ke lantai atas. Tangga kayunya berderit pelan saat kutapaki satu persatu. Jantungku berdegup cepat. Tubuhku mulai dingin oleh rasa takut yang tak jelas bentuknya. Di lantai 2, aku berhenti di depan satu pintu. Pintu itu tertutup. Berbeda dari kamar lain yang terbuka atau kosong. Aku menempelkan telinga ke kayu pintunya. Diam. Lalu, srek. Suara halus. Seperti kursi bergeser pelan. Atau seseorang yang berdiri mendadak. Aku mengetuk pelan. Halo? Maaf, ada orang? Suaraku nyaris tak terdengar. Tidak ada jawaban. Ku ketuk lagi. Kali ini sedikit lebih keras. Permisi. Masih hening. Aku menahan napas. Telingaku menangkap sesuatu, napas seseorang dari dalam. Sama. Tapi aku yakin ada orang di balik pintu itu. Kugenggam gagang pintu dan memutarnya. Terkunci. Kutempelkan telingaku lagi. Dan kali ini, aku yakin.
Ada langkah pelan. Menjauh. Siapapun di dalam, saya cuma mau tahu kamu siapa. Ucapku dengan suara bergetar. Tidak ada balasan. Aku berdiri di sana selama hampir 5 menit. Menunggu, berharap, takut, dan marah bercampur menjadi satu. Akhirnya aku menyerah. Aku turun perlahan. Tapi sebelum keluar rumah, aku sempat melirik ke meja makan kecil di sudut dapur. Ada 2 cangkir. Satu masih basah. Ada sisa kopi di dasarnya. Yang satu kosong. 2 orang. Dan hanya aku yang masuk hari ini. Aku pulang dengan dada sesak. Di mobil, aku nyaris tak bisa mengemudi dengan benar. Tanganku gemetar di setir, air mata jatuh satu-satu tanpa suara. Apa yang kulihat? Siapa yang bersembunyi? Dan mengapa? Bayu tak pernah cerita tentang kamar itu. Pikiran buruk mulai memenuhi benakku. Apakah perempuan itu tinggal di sana? Apakah Bayu menyewakan kamar diam-diam? Atau lebih parah, apakah dia menyembunyikan hubungan gelap di rumah yang dulu saksi cintanya dengan istri pertama? Malam harinya, aku tidak berkata apapun pada Bayu. Tapi aku mencatat semua. Kamar di lantai 2 terkunci. Suara kursi bergeser. 2 cangkir kopi. Bau parfum perempuan. Tidak ada jejak pembersih rumah. Dan diam. Yang sangat mencurigakan. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan menyibukkan diri. Memasak lebih rajin. Mencuci piring berkali-kali. Tapi semua itu tak bisa menutup fakta. Aku hidup dengan seseorang yang mungkin menyembunyikan bagian gelap hidupnya. Di malam yang sama, aku mendengar suara Bayu menelepon di balkon. Suaranya pelan. Tapi aku sempat mendengar sepenggal kalimat. Jangan keluar dulu. Nanti makin ribet. Tubuhku menegang. Aku kembali ke kamar pura-pura tidur. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku bermimpi buruk. Aku terjebak di rumah yang semua kamarnya terkunci, dan dari balik pintu, terdengar suara perempuan tertawa sinis, memanggil nama suamiku berulang kali. Esoknya, aku kembali ke rumah itu. Tapi kali ini, semua lampu mati. Pintu terkunci rapat. Jendela tertutup. Tak ada suara. Seolah semuanya cuma hayalan. Tapi aku tahu, aku tidak gila. Ada seseorang di balik pintu itu. Seseorang yang tidak ingin aku tahu keberadaannya. Dan Bayu, suamiku, tidak hanya menutup pintu itu dari luar, tapi juga mulai menutup hatinya dariku. Sejak kejadian kamar yang terkunci itu, aku seperti hidup dalam rumah yang tak lagi terasa rumah. Bayu tetap tersenyum, tetap mencium keningku tiap pagi, tetap memanggil namaku dengan lembut. Tapi aku tahu, senyum itu palsu. Sama palsunya seperti keheningan yang dia rawat setiap kali aku mencoba bertanya. Ia mulai sering, lembur. Kalimat yang dulu hanya terdengar 1-2 kali dalam sebulan, kini nyaris setiap malam keluar dari mulutnya. Maaf ya, Jan. Lembur lagi, katanya sambil mengenakan jam tangan dan menyemprotkan parfum ke lehernya. Parfum itu baru. Bukan yang biasa dia pakai. Aromanya manis, bunga-bungaan, terlalu feminim bahkan untuk pria seperti Bayu. Aku mencatat semuanya, seperti orang gila. Hari, jam, cara dia bicara, bahkan ekspresinya. Tapi yang paling membuatku tersedak adalah ketika dia pulang larut malam, dan saat dia masuk kamar. Dia tidak tampak lelah. Tanganku langsung gemetar. Aku membacanya berulang kali, memastikan aku tidak sedang berhalusinasi.
Tapi tulisannya nyata. Ancaman itu nyata. Dan kalimat terakhir itu seolah menyihirku. Mengikat pikiranku dalam ketakutan yang tak berbentuk. Aku terduduk di tangga depan, nafas tercekat. Mataku tak lepas dari surat itu, seolah kertas lusuh itu akan menjawab semua pertanyaan yang selama ini menggantung di kepalaku. Siapa pengirimnya? Siapa perempuan yang dimaksud? Dan yang lebih menakutkan, apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu, di belakang punggungku? Malamnya, dengan tangan yang masih gemetar, aku menunjukkan surat itu ke Bayu. Ia baru saja pulang, masih mengenakan kemeja kerja yang kusut sempurna seperti baru dipakai, bukan hasil dari seharian lembur. "Ini apa?" tanyaku dingin sambil meletakkan surat di depannya. Bayu mengambilnya, membacanya sebentar, lalu tertawa. Tertawa. "Pasti kerjaan orang iseng," katanya santai, seolah surat itu bukan bom yang siap meledakkan seluruh pernikahan kami. Aku memandangnya tak percaya. "Iseng?" "Iya, bisa aja tetangga iri, atau orang yang gak suka lihat kita masih rukun." Aku berdiri. "Masih rukun? Bayu, kamu pulang makin malam. Kamu makin jauh. Dan sekarang ada yang ngirimin aku surat ancaman. Tapi kamu bilang ini cuma iseng." Bayu mengangkat bahu. "Kalau kamu percaya sama aku, kamu gak akan pikir macem-macem. Masalahnya sekarang, aku gak tahu harus percaya sama bagian yang mana dari kamu." Ucapanku menggaung di ruang makan yang sunyi. Bayu menatapku lama, lalu membuang napas dan masuk ke kamar. Tak satu kata pun dibalasnya. Dan aku tahu, ada dinding tebal di antara kami yang tak lagi bisa dirobohkan hanya dengan pelukan atau kata maaf. Malam itu, aku duduk di pojok tempat tidur. Surat itu masih kugenggam. Kertasnya lecek karena berkali-kali kuremas dan kuluruskan lagi. Aku tak bisa tidur. Bayangan tentang perempuan misterius itu datang silih berganti. Rambut panjangnya, siluetnya di jendela, tawa kecilnya yang mungkin pernah kudengar samar. Lalu satu kalimat terus terngiang di kepalaku. "Kalau kamu tahu siapa perempuan itu, kamu gak akan bisa tidur malam-malam." Apa maksudnya? Apakah aku mengenalnya? Apakah perempuan itu bukan orang asing? Keesokan harinya, aku mencoba mencari tahu lebih jauh. Aku kembali ke rumah lama Bayu. Tapi kali ini siang hari, dan aku pastikan tak seorang pun tahu aku datang. Saat masuk ke halaman rumah, mataku langsung tertuju pada jendela kamar yang terkunci waktu itu. Tirainya berganti. Bukan tirai lama yang pudar, tapi tirai baru, pink pucat dengan motif bunga kecil. Terlalu manis. Terlalu perempuan. Aku mengitari rumah. Semuanya tertutup rapat. Tapi saat ku tengok dari sela jendela dapur, aku melihat sepatu wanita di pojok rak. Ukurannya kecil. Bukan milikku. Bukan milik pembantu. Siapa yang tinggal di sini? Dan kenapa Bayu menguncinya dariku? Aku kembali pulang dengan perasaan semakin kalut. Sore harinya, aku mendatangi Bu Retno, ibu mertuaku. Aku membawa surat itu, meminta kejelasan. Tapi wajah Bu Retno justru berubah pucat saat membacanya. "Ibu tahu sesuatu?" tanyaku pelan. Bu Retno menggigit bibir. Tangannya gemetar. "Ibu gak bisa bicara banyak, Jan." "Kenapa?" "Karena ibu tahu siapa dia." Ibu mertuaku mengalihkan pandangan. "Dia bukan cuma perempuan lain, Jan. Tapi
Dia masa lalu yang gak selesai. Aku tak paham. Apa maksud ibu? Tapi Bu Retno hanya berdiri dan masuk ke dalam kamar. Meninggalkanku di ruang tamu, menggenggam surat yang rasanya semakin membakar tanganku. Malam itu, aku tahu hidupku sedang dipermainkan oleh rahasia yang ditutup rapat-rapat. Dan surat tanpa nama itu hanyalah awal dari luka yang lebih besar. Karena lebih mengerikan dari diselingkuhi, adalah dikhianati oleh orang yang kau kira paling kau kenal. Dan aku, Anjani, mulai meragukan malam itu aku tak bisa duduk diam. Surat tanpa nama itu, sikap Bayu yang makin aneh, dan perasaan dihantui oleh keberadaan perempuan misterius itu, semuanya menumpuk, mendesak dadaku seperti batu besar yang tak bisa kuhentikan. Kupandangi jam dinding. Hampir pukul 10 malam. Bayu bilang ia sedang di kantor. Lembur. Lagi-lagi lembur. Tapi naluriku menjerit, dia bohong. Aku mengambil kunci mobil dengan tangan gemetar. Memakai sweater tipis. Tanpa alas kaki yang rapi. Aku tak peduli. Malam ini aku akan cari tahu sendiri. Aku akan melihat dengan mata kepala sendiri. Mobilku berhenti tak jauh dari rumah lama Bayu. Mesin aku matikan. Lampu mobilku biarkan mati. Aku bersembunyi dalam gelap. Dan benar saja, 5 menit kemudian, sebuah mobil sedan putih berhenti tepat di depan gerbang rumah itu. Bayu keluar dari dalam. Langkahnya tenang, santai, seolah rumah itu adalah tempat dia pulang setiap malam. Tanganku menggenggam setir begitu keras, hingga buku-bukuku memutih. Bayu membuka gerbang, masuk ke rumah. Lampu teras menyala. Lalu ruang tamu. Bayangannya terlihat bergerak di balik jendela. Lalu, seorang perempuan muda datang. Naik motor, memakai jaket jeans, rambut panjang digerai. Dia turun sambil membawa kantong plastik, lalu mengetuk pintu. Dan tanpa ragu, Bayu membukanya. Perempuan itu masuk. Mereka saling senyum. Bukan senyum basa-basi, tapi senyum yang hanya bisa dibentuk oleh kenyamanan, oleh keterbiasaan. Dan saat itu juga, hatiku seperti ditusuk ribuan jarum. Aku tak sanggup melihat lebih lama. Air mataku mulai jatuh, deras, membasahi dagu dan sweaterku. Aku menyalakan mobil dan segera pergi. Mataku kabur oleh air mata. Nafasku tersendat. Hatiku remuk. Dunia seperti berhenti berputar. Aku pulang tanpa arah. Tapi akhirnya sampai di rumah. Aku masuk ke kamar, melempar tas, lalu jatuh di ranjang. Dan di sanalah aku pecah. Aku menjerit. Menangis sekuat yang bisa kutahan selama ini. Aku menggigit ujung bantal. Menjambaknya. Menyobek sarung bantal dengan tangan. Tangisku pecah, seperti bendungan yang jebol tanpa peringatan. Kenapa, Bayu? Kenapa kamu tega? Kupukul kasur berulang kali, tubuhku menggigil oleh amarah, kecewa, dan kehancuran yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Semua yang kupendam selama ini, ketakutan, keraguan, rasa terbuang, malam itu meledak tanpa bisa kubendung. Aku berjalan ke cermin, menatap wajahku sendiri, pucat, mata sembab, rambut berantakan. Perempuan di cermin itu bukan lagi Anjani yang dulu. Dia adalah bayangan dari istri yang dikhianati, oleh cinta, oleh janji, oleh semua harapan yang dikubur hidup-hidup. Dia bilang ini cuma teman. Dia bilang cuma bantu bersih-bersih. Dia bilang aku terlalu mikir yang gak-gak.
Dan malam ini, semua kebohongan itu runtuh dalam satu adegan sederhana. Bayu membuka pintu, dan perempuan itu masuk. Aku duduk di lantai. Punggungku bersandar di sisi tempat tidur. Tangisku sudah tak berbunyi. Hanya air mata yang terus mengalir. Hening. Tapi di dalam diriku, badai baru saja dimulai. Bayu tak sekadar selingkuh. Dia membangun dunia lain. Sebuah rumah lain. Dengan perempuan lain. Dan aku cuma istri sah yang dijaga citranya di depan umum, tapi perlahan disingkirkan dalam diam. Sejak malam itu, semuanya berubah. Bayu berubah. Rumah kami berubah. Dan aku, seolah jadi hantu yang berkeliaran di antara dinding yang tak lagi hangat. Bayu pulang seperti biasa, tapi tak lagi menyapaku dengan ciuman. Ia makan tanpa menanyakan kabar. Ia tidur membelakangi. Ia bangun pagi tanpa pamit atau memeluk. Dan yang paling menyakitkan, ia tak lagi melihatku. Aku bisa berdiri di hadapannya dengan mata sembab, rambut berantakan, dada penuh sesak oleh luka, tapi dia hanya lewat. Tanpa suara, tanpa tanya. Seakan aku tak ada. Seakan aku cuma bayangan yang menghalangi jalannya ke kamar mandi. Hubungan kami membeku. Bahkan udara pun terasa berat di antara kami. Kami hidup di rumah yang sama, tapi tidak dalam kehidupan yang sama. Dia seperti tinggal di satu dimensi, dan aku terperangkap di dimensi yang tak terlihat. Suatu pagi, aku mencoba menyapanya. "Yu, kamu ada waktu minggu depan? Kita mungkin bisa pergi sebentar. Keluar kota?" Bayu hanya menjawab tanpa menoleh, sambil merapikan jasnya. "Lihat nanti." Lalu pergi. Begitu saja. Hatiku seperti diremukan pelan-pelan. Bukan karena dia berteriak. Bukan karena dia kasar. Tapi karena dia tak lagi peduli. Lebih dari kemarahan, yang paling membunuh adalah sikap dingin itu. Tatapan kosong. Tanggapan seperlunya. Keheningan yang semakin lama semakin menyesakkan. Aku berdiri di depan jendela ruang tamu malam itu. Menatap keluar. Hujan turun gerimis. Lampu jalan menyala samar. Dan dalam keheningan itu, aku bertanya pada diriku sendiri. Apa aku terlalu cemburu pada bayangan? Apa semua ini hanya perasaanku saja? Apa mungkin aku yang terlalu berlebihan? Aku berjalan ke kamar, melewati ruang makan yang tak lagi pernah digunakan bersama. Dapur yang dulu penuh tawa, kini hanya dipenuhi suara panci dan sendok yang sunyi. Aku masuk kamar. Bayu tertidur membelakangiku. Aku duduk di tepi ranjang, mengamati punggungnya. Aku ingin menyentuhnya, ingin bertanya, ingin marah, ingin memeluk, ingin menangis. Tapi yang kulakukan hanya memandangi, diam-diam, sambil menahan tangis yang kembali naik ke tenggorokan. Bayu yang dulu penuh kelembutan, kini menjadi pria asing. Dan aku hanya wanita yang tak tahu lagi harus menunggu atau melepaskan. Beberapa kali aku mencoba menulis surat untuk Bayu. Kucoret, kutulis ulang. Ada surat berisi kemarahan. Ada surat berisi pengakuan luka. Ada surat yang berisi 2 kata, "Aku pergi." Tapi tak satu pun yang kukirim. Karena meski hatiku sudah nyaris hancur, ada satu bagian dariku yang masih bertahan. Bagian kecil yang masih berharap bahwa Bayu akan menoleh, bahwa dia akan sadar, bahwa dia akan memilihku kembali. Meski segalanya sudah retak,
Aku lelah hanya berdiam dan menangis. Lelah menjadi istri yang hanya bisa menatap punggung suaminya dan menebak-nebak isi hatinya sendiri. Lelah menyusun kemungkinan demi kemungkinan tanpa satu pun kepastian. Malam itu, setelah makan malam yang lagi-lagi sepi dan dingin, aku duduk di kamar sambil menggenggam ponsel. Jari-jariku gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena tekad. Aku membuka percakapan dengan adik sepupuku, Lila, seorang gadis berusia 20-an, masih kuliah, dan selalu mendukungku diam-diam sejak awal pernikahanku mulai retak. Lil, aku butuh bantuanmu. Tak butuh waktu lama untuknya membalas. Malam itu juga, Lila datang ke rumah dengan jaket hoodie dan tas selempang kecil. Kami duduk di ruang tamu yang sepi. Aku menjelaskan rencanaku, menggunakan nomor Lila untuk mengirim pesan kepada Bayu dengan nama samaran. Pesannya dibuat seperti perempuan yang sedang menggoda, melihat apakah Bayu terpancing. Aku ingin membuktikan, bukan hanya pada diriku sendiri, tapi juga agar aku punya alasan untuk berhenti atau bertahan. Lila ragu. Kamu yakin mau kayak gini? Aku mengangguk. Kalau aku terus dibutakan, aku bisa gila, Lil. Malam itu kami susun pesan dengan hati-hati. Tak vulgar, hanya manis dan cukup memancing. Pesan pertama dikirim pukul 10 malam. Hai, Mas Bayu, ini aku, temannya Rika. Kita pernah ketemu waktu itu. Boleh kenalan lebih jauh? Pesan dikirim. Kami menunggu. 30 menit. 1 jam. Tak ada balasan. Keesokan harinya, pukul 10.17 pagi, ponsel Lila berbunyi. 1 balasan dari Bayu. Lila menyerahkan ponselnya padaku dengan wajah tegang. Aku membaca cepat, dan hatiku terasa dicabik. Maaf, aku sudah punya istri. Istri yang sering salah sangka, tapi tetap setia aku pulangin senyumnya. Tanganku gemetar. Kalimat itu seolah baik, tapi menyakitkan. Istri yang sering salah sangka. Bayu tidak terpancing, ya, tapi dia juga tidak menepis dugaan yang sebenarnya. Ia memilih merendahkanku dengan cara yang elegan. Membuatku terdengar seperti perempuan yang terlalu cemburuan, terlalu curiga. Padahal, semua kecurigaan itu tumbuh dari tindakannya sendiri. Aku menatap layar ponsel lama sekali, mencoba membedah kalimat itu. Apakah itu bentuk cinta, atau bentuk penolakan dengan balutan kepura-puraan? Lila memegang tanganku. Jan, kamu gak salah. Kamu cuma cari kebenaran. Aku mengangguk pelan, tapi mataku kembali basah. Bukan karena terbukti, melainkan karena kenyataan bahwa bahkan saat diberi kesempatan untuk jujur, Bayu masih memilih untuk menyalahkanku. Dia tidak menyangkal, tapi juga tidak mengaku. Dia hanya membungkus kebohongan dalam kata-kata manis yang menusukku dari sisi yang tak kusangka. Malam itu aku tidak tidur. Kupandangi wajah Bayu yang tertidur di sebelahku, dengan napas tenang dan wajah damai. Ia tampak seperti pria yang baik, seperti ayah yang bertanggung jawab. Tapi hanya aku yang tahu, di balik wajah itu ada topeng tebal yang kini nyaris tak bisa kutembus lagi. Aku bangkit, berdiri di depan jendela. Lampu-lampu kota berkedip di kejauhan. Dan aku menyadari satu hal. Kejujuran itu bukan hanya soal mengatakan yang benar, tapi juga tidak membuat orang lain merasa gila karena mencurigai yang salah. Aku, Anjani, perempuan yang mencoba membuktikan bahwa luka ini bukan hanya imajinasi. Tapi dunia seolah terus menekan, menyuruhku diam, menyuruhku bersabar, menyuruhku terus percaya, tanpa bukti. Dan mungkin itulah bentuk pengkhianatan yang paling kejam. Ketika seseorang membuatmu meragukan instingmu sendiri, membuatmu merasa bersalah karena terlalu mencintai, terlalu ingin tahu, terlalu takut kehilangan. Padahal,
Yang sebenarnya hilang adalah dia yang dulu pernah berjanji untuk setia. Hari itu siang biasa. Matahari menyengat, suara pengamen sayup dari ujung gang, dan aku sedang menyiram bunga ketika bel rumah berbunyi. Ku tengok dari balik tirai. Seorang perempuan muda berdiri di depan gerbang. Cantik, putih, rambut panjang lurus terurai. Pakaiannya rapi, sederhana, tapi jelas dia tahu bagaimana cara membuat orang terpikat. Jantungku langsung berdetak tak karuan. Ada sesuatu yang langsung membuat tubuhku kaku. Aku buka pintu pagar dengan tangan dingin. "Ibu Anjani ya?" Suaranya lembut, ramah, tapi bagiku, itu seperti racun yang dibungkus madu. "Iya," jawabku dingin. "Aku mau ketemu Mas Bayu." "Dia ada?" Dadaku seperti dihantam palu. Nada suaranya menyebut nama suamiku dengan keakraban yang tak bisa disembunyikan. Mataku menyapu sosoknya dari atas ke bawah. Dia tidak gelisah, tidak gugup, tidak seperti orang yang tahu bahwa dia salah alamat. Sebaliknya, dia berdiri dengan percaya diri, dengan senyum lembut yang, entah kenapa, membuatku ingin meneriaki langit. Ini dia, ini perempuan itu, yang datang malam-malam ke rumah lama, yang masuk saat pintu dibuka Bayu, yang disembunyikan dalam senyuman palsu suamiku. Dan sekarang, dia berdiri di hadapanku, menanyakan suamiku, dengan wajah manis seolah kami ini sahabat. Aku tak menjawab. Langkahku cepat. Tanganku spontan menarik rambutnya. Ku jambak dia. Dia terkejut, teriak. Tapi aku tak peduli. Seluruh emosiku yang selama ini kupendam tumpah dalam detik itu juga. "Kamu perempuan kurang ajar. Kamu tahu dia suamiku? Dan kamu masih berani datang ke rumahku?" Dia menangis. "Bu, saya gak." "Tutup mulutmu." Kudorong tubuhnya keluar pagar. Dia limbung, hampir jatuh. Tangisnya pecah. Tapi aku sudah kehilangan kendali. "Kamu pikir dengan wajah cantik kamu bisa ambil laki orang seenaknya?" Dia menggeleng-geleng. Air matanya mengalir. Tapi aku tak sudi melihatnya menangis. Tangisnya membuatku tambah muak. Karena itu bukan tangis penyesalan, tapi tangis yang terlambat. Para tetangga mulai melongok dari jendela. Tapi aku tak peduli. Aku sudah terlalu sering memendam. Sudah terlalu sering dibilang, istri yang terlalu curiga. Sudah terlalu lama menunggu kejujuran yang tak pernah datang. Dan hari ini, kejujuran itu datang dengan wajah cantik dan suara lembut. Tapi aku bukan lagi Anjani yang diam. Perempuan itu akhirnya pergi sambil menangis. Aku menutup pagar dengan keras, lalu terduduk di lantai teras. Tanganku gemetar. Nafasku sesak. Dunia seperti berputar pelan. Dan tubuhku serasa melayang. Antara lega karena melampiaskan, dan remuk karena akhirnya melihat kebenaran berdiri di depan mata. Aku masuk ke dalam rumah. Semua terasa kosong. Sunyi. Dingin. Kutatap pantulan wajahku di kaca lemari. Mata sembab, rambut acak-acakan, wajah penuh amarah. Dan aku sadar. Inilah aku sekarang. Istri yang dipermainkan. Perempuan yang kehilangan ketenangan karena mempertahankan cinta yang tak tahu diri. Sore itu, Bayu pulang seperti biasa. Begitu melihat wajahku, dia tahu ada yang terjadi. Tapi aku hanya berkata satu kalimat. "Tamu kamu tadi datang." Sudah aku terima dengan sangat baik. Bayu diam. Wajahnya kaku. Tapi matanya bicara. Dia tahu. Dia sadar. Tapi seperti biasa, dia tak punya nyali untuk mengaku. Pintu rumah terdorong terbuka keras. Bayu muncul di ambang pintu, dengan napas terengah dan mata penuh amarah. "Anjani, apa yang kamu lakukan?" Suaranya menggema di seluruh rumah. Aku berdiri di tengah ruang tamu, tubuhku masih panas oleh emosi. Di belakangnya, perempuan itu muncul lagi, yang tadi sudah kuusir. Ku teriaki, ku jambak. Kini ia berdiri gemetar, air matanya masih membasahi pipi, dan yang paling menyakitkan, dia memeluk Bayu dari belakang. Seolah Bayu adalah pelindungnya. Seolah aku musuhnya. Aku tak bisa bernapas. Jantungku berdetak tak karuan. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Aku menunjuk ke arah perempuan itu dengan suara bergetar.
penuh benci. Dia yang kamu sembunyikan. Dia yang kamu bawa ke rumah lama. Dia yang kamu. Bayu menepis tanganku dengan gerakan kasar. Berhenti, Jan. Kamu gak tahu apa-apa. Aku membeku. Dia pelakor, Bayu. Dia perusak rumah tangga kita. Bayu menggeram, lalu menghadapku. Matanya memerah, bukan karena marah, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Lalu kalimat itu keluar. Kalimat yang menghantamku lebih keras dari apapun yang pernah kudengar. Dia anakku, Kela. Semua di sekitarku mendadak senyap. Seperti seluruh dunia menahan napas. Aku tak bisa bicara. Tak bisa bergerak. Kakiku lemas. Tanganku gemetar. Aku menatap mereka bergantian. Bayu dan perempuan itu, si pelakor, yang kini bukan siapa-siapa selain anak kandung Bayu. Anakmu? Suaraku serak. Setetes air mata jatuh. Bukan karena sakit hati, tapi karena syok. Dia, Kela? Bayu mengangguk perlahan. Kela menunduk, wajahnya sembab. Aku terduduk di sofa. Perasaan malu, bingung, marah, bersalah, semuanya bergulung seperti ombak besar yang menghantamku bertubi-tubi. Kenapa kamu gak pernah bilang? Tanyaku pelan. Bayu menarik napas panjang. Karena kamu gak pernah siap nerima anakku. Kamu bahkan nolak waktu aku bilang mau ajak dia tinggal bareng. Aku memejamkan mata. Ingatan itu kembali. Janji sebelum janur melengkung. Saat aku menolak anak Bayu ikut tinggal. Saat aku bilang, aku takut gak bisa mencintai anak dari cinta yang dulu. Jadi selama ini kamu sembunyi-sembunyi karena aku. Mataku mulai basah. Bayu mengangguk. Aku takut kamu gak bisa terima dia. Tapi dia juga anakku, Jan. Dia butuh ayahnya. Ibunya tinggal di luar negeri. Aku satu-satunya keluarganya di sini. Aku menunduk. Suara tangis Kela pelan terdengar di belakang. Tangisan yang tadi kupikir tangisan pelakor, ternyata tangisan seorang anak. Dan aku menjadi monster dalam cerita ini. Wanita yang menjambak gadis polos yang hanya ingin bertemu ayahnya. Sore itu, aku terkunci dalam ruang penyesalan. Bukan karena salah paham. Tapi karena aku menyadari, aku lebih percaya prasangka daripada bertanya. Aku membiarkan ketakutanku mengatur cara berpikirku. Aku membiarkan cemburu membunuh akalku. Dan aku membuat seorang gadis menangis. Hanya karena aku tak bisa menerima masa lalu suamiku. Bayu memeluk Kela, menenangkannya. Aku hanya bisa menatap dari kejauhan. Aku, Anjani, istri sah. Tapi juga istri yang menutup pintu bagi bagian penting dari kehidupan suaminya. Dan kali ini, yang hancur bukan hanya hubungan kami, tapi juga harga diriku sendiri. Aku menangis di kamar malam itu. Bukan karena Bayu berselingkuh. Tapi karena aku menyadari, aku yang gagal jadi perempuan yang cukup lapang untuk memeluk kenyataan yang seharusnya bisa kami hadapi bersama. Tapi satu hal tetap mengganjal. Jika Kela adalah anak Bayu, kenapa dia datang diam-diam? Kenapa dia tak langsung bilang siapa dirinya? Kenapa Bayu membiarkanku tenggelam dalam kecurigaan selama ini? Mungkin, masih ada bagian dari cerita ini yang belum selesai. Dan aku harus siap. Apakah itu luka atau harapan? Setelah sore penuh keributan itu, malam datang dengan sunyi yang lain dari biasanya. Bukan sunyi karena Bayu diam. Bukan sunyi karena tak ada suara TV atau sendok beradu di meja makan. Tapi sunyi, karena aku mendengar semuanya dan tak bisa menyangkal sedikit pun. Bayu menemaniku di ruang tamu, sementara Kela sudah dia antar pulang ke rumah tantenya. Aku duduk diam. Mata sembab. Jari-jari saling menggenggam erat. Seakan menahan tubuhku agar tak hancur berkeping-keping oleh rasa bersalah yang menggerogoti perlahan. Bayu menghela napas. Lama. Dalam. Jan, aku gak bermaksud nyakitin kamu, katanya akhirnya. Aku hanya menunduk. Tak mampu bicara. Suara di tenggorokanku serak dan panas. Selama 2 bulan ini, Kela datang hanya untuk satu hal. Minta restu menikah. Aku menoleh cepat. Menikah? Dia kenal cowok dari kampusnya. Sudah tunangan diam-diam. Tapi waktu cowok itu ajak nikah, Kela minta aku yang temani dia ke rumah calon mertuanya. Dia takut datang sendirian.
Apalagi ibu kandungnya tinggal di luar negeri. Terus, kenapa kamu gak cerita dari awal? Tanyaku nyaris berbisik. Bayu menatapku. Matanya lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah menyimpan. Lelah dituduh, lelah menyembunyikan, lelah berharap aku siap padahal aku selalu menolak secara halus. Karena aku takut kamu belum siap. Makanya aku sembunyikan. Dan saat ia mengatakan itu, aku merasa seperti seseorang yang dihantam ombak lalu diseret ke dalam laut oleh kesadarannya sendiri. Karena ia benar. Sejak awal, aku menolak anak Bayu ikut tinggal. Bukan karena aku benci anak, tapi karena aku takut. Takut tidak bisa jadi ibu yang baik. Takut dibandingkan dengan ibu kandungnya. Takut bahwa melihat Kela berarti aku harus terus berdamai dengan masa lalu suamiku. Tapi dalam ketakutanku itu, aku lupa bahwa seorang anak tak memilih lahir dari siapa. Dan Kela tak pernah salah. Satu-satunya dosanya adalah dia lahir sebelum aku datang dalam hidup Bayu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Tubuhku bergetar menahan tangis yang meledak dari dalam. Aku minta maaf, ucapku pelan. Bayu diam. Aku menoleh padanya, dan di antara isak yang tak tertahan, aku berkata, "Kenapa kamu gak percaya kalau aku bisa mencoba jadi ibu?" Satu kalimat, tapi rasanya seperti melubangi dada sendiri. Karena aku sadar, bahkan aku sendiri tak percaya bahwa aku bisa. Bayu mengusap wajahnya. Wajah itu penuh beban yang entah berapa lama ia pikul sendirian. Aku pengen kamu bisa jadi ibu buat Kela, Jan. Tapi aku juga gak mau maksa. Makanya aku kasih waktu. Aku tunggu. Tapi kamu makin jauh. Makin curiga. Dan aku bingung harus gimana. Tangisku makin deras. Setiap kata Bayu adalah cambuk. Aku memeluk lututku di sofa. Merasakan rasa bersalah yang membakar tubuhku dari dalam. Bukan karena aku memarahi Kela, tapi karena aku menyadari bahwa hatiku selama ini tertutup rapat. Dan dalam gelap itu, aku membiarkan prasangka tumbuh liar seperti duri yang menusuk semua niat baik. Mungkin aku bukan perempuan yang layak jadi ibu, ucapku. Bayu menoleh. Jangan ngomong gitu. Aku menggeleng. Aku bahkan gak bisa membedakan siapa yang harus kupercaya. Aku pikir aku jaga rumah tangga ini, padahal aku cuma jaga zona nyamanku. Aku takut sama bayangan yang kubuat sendiri. Suasana hening beberapa saat. Lalu Bayu menggenggam tanganku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hangat itu kembali terasa. Jan, kita belum terlambat. Selama kamu mau buka hati, kita semua mau mulai dari awal. Aku mengangguk pelan. Di tengah rasa bersalah ini, aku tahu, aku tak bisa terus larut. Kela butuh restu. Bayu butuh kedamaian. Dan aku butuh memaafkan diriku sendiri sebelum bisa mencintai orang lain sepenuhnya. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Aku berdiri di depan rumah tantenya Kela dengan tangan gemetar dan hati tak karuan. Tangan kiriku menggenggam kotak kecil berisi bingkisan sederhana, sehelai selendang, dan sepucuk surat yang kutulis semalaman dalam tangis. Tak mewah, tapi jujur. Karena aku tidak datang sebagai istri ayahnya. Aku datang sebagai perempuan yang ingin belajar, menjadi ibu. Pintu dibuka oleh seorang wanita paruh baya. Tante Kela. Ia menyapaku dengan ramah, meski raut wajahnya penuh tanya. Kela lagi di kamar, Bu Anjani. Tapi saya gak janji dia mau ketemu. Aku mengangguk. Saya tunggu. Dan kutunggu. 10 menit. 20 menit. Hingga akhirnya, langkah pelan terdengar. Kela muncul dari balik pintu kamar, mengenakan sweater abu-abu dan wajah datar. Matanya bengkak, tapi sorotnya tajam. Dia duduk di kursi seberangku, tak berkata apa-apa. Dan aku, bingung harus mulai dari mana. Aku datang bukan untuk membela diri, ucapku akhirnya. Kela menatapku, tak bicara. Aku tahu, aku sudah salah. Sangat salah. Aku terlalu takut, terlalu curiga, terlalu menutup pintu untuk kamu. Masih belum ada respons. Sampai akhirnya Kela berkata, lirih namun jelas. Aku tahu tante gak suka aku. Tapi aku cuma ingin dikenali. Bukan diserang. Kalimat itu menghantam dadaku seperti palu.
Aku mengatup mulutku. Air mata mulai menggenang lagi, seperti air yang pecah dari dinding bendungan yang rapuh. Kela, suaraku nyaris pecah. Aku bukan gak suka kamu. Aku cuma gak siap. Tapi ketidaksiapanku malah bikin aku nyakitin kamu. Kela memalingkan wajah. Tapi aku tahu, ia sedang menahan sesuatu di sana. Ayahmu orang baik, lanjutku pelan. Dan aku terlalu sibuk menjaga dia. Sampai lupa dia gak datang sendiri ke hidupku. Dia datang bawa kamu. Dan aku seharusnya siap menerima kalian berdua. Kela akhirnya menatapku. Matanya basah. Aku cuma pengen punya keluarga yang bisa nerima aku, katanya pelan. Aku udah cukup sering pindah-pindah. Ibuku nikah lagi. Di rumah baru, aku cuma tamu. Aku pikir di sini aku bisa punya ayah. Tapi ternyata, aku malah dianggap ganggu rumah tangga orang. Tangisku pecah seketika. Karena aku baru sadar, luka itu ada di kedua sisi. Selama ini, aku terlalu sibuk membalut luka sendiri. Padahal Kela juga terluka. Mungkin lebih dalam. Karena dia datang bukan untuk merebut, tapi untuk pulang. Dan aku mengusirnya. Kela bersinar dalam balutan gaun putih keemasan. Rambutnya disanggul elegan, wajahnya berseri. Tapi saat ia tersenyum dan tertawa bersama tamu-tamu, aku tahu ada sesuatu yang ia cari. Hingga akhirnya, mata kami bertemu. Awalnya hanya tatap. Kela membeku di tempat. Lalu senyumnya perlahan mekar, seperti bunga yang mengenali matahari. Satu senyum kecil yang menghapus jarak berminggu-minggu. Dan tanpa aba-aba, ia meletakkan bunga di tangan dan berjalan ke arahku. Semua mata mengikuti. Beberapa tamu berbisik, bingung. Siapa perempuan di belakang itu? Tapi Kela tidak peduli. Ia datang padaku, berdiri di hadapanku, lalu memelukku. Pelukan yang tak lagi canggung. Bukan karena paksaan, tapi karena hati kami akhirnya menyatu. Terima kasih, Tante datang, bisiknya. Air mataku mengalir tanpa bisa dicegah. Aku membalas pelukannya dengan penuh gentar. Maafkan aku, karena pernah membuatmu merasa tak pantas dicintai. Kela menggeleng. Sekarang aku tahu, aku punya tempat. Dan aku ingin semua orang tahu. Sebelum aku sempat menolak, tangannya menggenggam tanganku. Ditariknya aku ke depan. Ayah, serunya pelan saat kami mendekati pelaminan. Bayu, yang sedang menyambut tamu, menoleh. Matanya membulat saat melihatku. Tangannya langsung terangkat, seolah tak percaya. Aku melihat wajah itu, wajah suami yang mungkin sudah lama menahan rindu dan penyesalan. Kami tak bicara, tapi saat matanya memerah, aku tahu semuanya belum terlambat. Kela berdiri di tengah, lalu berkata pelan, "Bolehkah aku foto di pelaminan bersama dua orang tua yang membuat aku jadi sekuat ini?" Bayu menatapku, menahan air mata. Aku tak menjawab, hanya mengangguk, karena hari itu aku memilih menerima. Dan di bawah gemerlap lampu dan sorotan kamera, kami bertiga berdiri. Bayu di kanan, aku di kiri, Kela di tengah. Tanganku menggenggam jemarinya erat. Untuk pertama kalinya, aku tak merasa sebagai orang luar. Untuk pertama kalinya, aku tak takut lagi disebut ibu tiri. Karena hari itu, aku tahu, aku adalah bagian dari hidupnya. Sejak hari itu, segalanya berubah. Bukan secara tiba-tiba, bukan juga dengan keajaiban. Tapi perlahan, seperti mentari pagi yang menyusup lewat celah tirai, tenang, hangat, dan pasti. Aku mulai membuka hatiku untuk Kela. Kami tak langsung dekat seperti ibu dan anak yang penuh pelukan manis dan kata-kata manja.
Kami masih canggung, masih belajar, masih mengukur langkah masing-masing. Tapi aku sadar, bukan pelukan atau panggilan, ibu, yang membuktikan cinta, melainkan niat untuk tetap hadir, dalam suka dan luka. Kela sering mengirim pesan singkat, hal-hal sepele seperti, "Tante, tadi lihat baju kerja lucu, tapi mahal banget. Haha. Aku baru masak ayam kecap. Mirip masakan tante waktu itu." Suamiku suka cara tante ngobrol, katanya bikin nyaman. Kecil, tapi berarti. Karena dari situ aku tahu, ia tak menolakku lagi dari hidupnya. Dan aku pun tak lagi merasa asing di hidupnya. Bayu perlahan berubah. Ia lebih banyak mendengarkan, lebih hati-hati memilih kata. Dan kami belajar menertawakan luka masa lalu, bukan untuk mengabaikannya, tapi untuk menyadari betapa kuatnya kami karena mampu melewatinya. Pada suatu malam, di meja makan, Bayu menggenggam tanganku dan berkata, "Terima kasih sudah pulang." Aku menatapnya, tersenyum. Bukan pulang, Bayu, tapi membangun ulang rumah yang sebenarnya. Rumah kami kini tak besar, tak megah, tapi penuh warna. Kadang haru, kadang tawa, kadang tetap ada selisih kecil di antara kami. Tapi itu wajar, karena keluarga bukan tempat yang steril dari luka. Keluarga adalah tempat di mana luka bisa sembuh tanpa dihakimi. Dan aku tahu sekarang, kepercayaan bukan sesuatu yang diminta, tapi dibangun, perlahan, dengan luka, dengan keberanian, dan dengan hati yang mau sembuh. Aku, Anjani, bukan ibu kandung, tapi perempuan yang belajar mencintai anak dari cinta masa lalu suaminya. Bukan istri sempurna, tapi istri yang tetap bertahan ketika badai datang. Bukan wanita yang menang karena keras kepala, tapi karena memilih tidak kalah oleh rasa takut dan curiga. Aku pernah merasa rumah tangga ini retak tak bisa diperbaiki. Tapi ternyata, yang kami butuhkan bukan rumah baru, melainkan hati yang baru, yang mau belajar, membuka diri, dan menerima. Kini rumah kami mungkin tak lagi sama seperti dulu, tapi ia jauh lebih hangat. Karena di dalamnya ada 3 hati yang akhirnya belajar menyatu. Aku berdiri, lalu berlutut di depan kursinya. "Maafkan aku, Kela," ucapku lirih. "Aku mungkin belum pantas jadi ibu. Tapi kalau kamu beri aku kesempatan, aku mau belajar." Dia menggigit bibirnya. Matanya penuh emosi yang beradu. "Aku gak butuh ibu baru," katanya pelan. "Cuma tempat untuk merasa gak asing." Aku mengangguk. "Kalau itu yang kamu butuh, aku akan mulai dari situ." Perlahan, Kela berdiri. Ia menatapku lama, lalu untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia memelukku. Tak lama, tak erat, tapi cukup untuk membuat dadaku terasa seperti baru disiram cahaya. Hari itu, aku dan Kela memulai percakapan. Tentang cowoknya, tentang kuliahnya, tentang rasa kecewanya, tentang harapannya, dan aku mendengarkan. Bukan sebagai ibu, tapi sebagai sesama perempuan yang tahu bahwa luka itu nyata. Dan bahwa rumah bukan sekadar bangunan, tapi tempat di mana nama kita diucap tanpa rasa takut. Malam itu udara terasa lebih panas dari biasanya. Rumah kami sunyi, tapi bukan sunyi yang tenang, melainkan sunyi yang menggelegak seperti bara dalam sekam. Aku baru saja pulang dari pertemuan dengan Kela. Wajahku masih sembab, tapi ada ketenangan di hatiku. Kupikir semuanya akan lebih baik setelah itu. Tapi aku salah. Bayu menatapku tajam dari ruang makan, tangan menyentuh gelas yang belum disentuh. "Kenapa kamu gak bilang mau ketemu Kela?" tanyanya dingin. Aku menarik napas panjang. Aku gak tahu harus bilang apa. Aku cuma pengen bicara 4 mata.
Gak pengen kamu ikut dan bikin dia sungkan. Bayu mengangkat suaranya, dia anakku, Jan. Dan kamu bukan ibunya. Deh. Itu kalimat pertama yang menusuk. Aku menatapnya. Napasku berat. Dan kamu suamiku. Tapi kamu lebih percaya sama asumsi sendiri daripada kasih aku ruang untuk belajar. Belajar? Setelah kamu jambak dia? Setelah kamu usir dia kayak maling? Emosi kami pecah, seperti gelas yang dibanting ke lantai. Aku berdiri dari kursi, tubuh gemetar. Aku memang salah. Tapi kamu juga gak adil. Teriakku. Kamu yang membangun jurang antara aku dan anakmu. Kamu yang sembunyi-sembunyi. Kamu yang gak pernah kasih aku kesempatan buat menyesuaikan diri. Bayu membalas, matanya merah. Kamu yang menolaknya dari awal. Bahkan sebelum dia muncul. Kamu selalu lihat dia sebagai ancaman, bukan bagian dari keluarga. Aku melangkah ke kamar, lalu kembali, mengambil jaket dan tas kecil. Tanpa sadar, air mataku jatuh. Tapi aku menegakkan kepala. Kalau gini caramu menyelesaikan masalah, aku lebih baik pergi malam ini. Bayu terdiam. Tapi tak menghentikanku. Kalau kamu gak bisa bedain luka dan niat baik, mungkin kita memang gak bisa nyatuin apa-apa lagi. Aku melangkah keluar, meninggalkan rumah yang dulu kusebut rumah tangga. Malam menggigit kulitku. Tapi yang lebih menyakitkan adalah perasaan kosong di dalam dada. Aku naik ojek online ke rumah orang tuaku. Sepanjang jalan, tak ada tangis. Tak ada histeris. Hanya hening dan dada yang sesak. Sesampainya di rumah orang tuaku, ibuku menyambut dengan wajah panik. Apalagi, Jan? Apa kalian bertengkar lagi? Aku hanya menggeleng. Boleh aku tidur di sini malam ini? Ibuku mengangguk. Tak banyak tanya. Seakan tahu, aku sedang butuh tempat, bukan nasihat. Di kamar masa kecilku, aku duduk memeluk lutut di atas kasur. Bayu tak menghubungiku. Dan aku tak berniat menghubunginya dulu. Bukan karena gengsi, tapi karena aku lelah. Lelah terus jadi istri yang harus memahami segalanya, tapi tak diberi ruang untuk dipahami. Aku sadar, kami sama-sama terluka. Sama-sama keras kepala. Dan sama-sama takut kehilangan. Tapi terlalu sibuk saling menyalahkan untuk melihat arah yang benar. Malam itu, aku teringat kata-kata Kela. Aku cuma ingin dikenali, bukan diserang. Dan mungkin, hal yang sama juga berlaku untukku. Aku juga ingin dikenali, diterima, dipeluk saat salah, bukan dibenamkan dalam kesalahan. Tapi kenyataannya, cinta tak selalu cukup jika masing-masing terus ingin dimengerti, tapi lupa untuk memahami. Hari itu langit mendung. Sudah seminggu aku tinggal di rumah orang tuaku, tapi rasanya seperti terjebak dalam ruang waktu yang tak bergerak. Aku makan, tapi tidak merasakan apa-apa. Aku tidur, tapi hanya untuk bangun dengan dada sesak. Bayu belum menghubungiku, dan aku pun belum berani menyentuh ponsel untuk memulai percakapan. Aku tahu, kalau aku pulang sekarang, yang kutemui bukan ketenangan, tapi sisa-sisa ledakan yang belum dipadamkan. Aku butuh waktu. Dan mungkin, Bayu juga. Sampai akhirnya, sore itu, ibu memberiku sebuah amplop putih dengan nama yang tertulis dengan tangan kecil rapi di bagian depannya. Untuk Tante Anjani. Tanganku langsung gemetar. Itu tulisan Kela. Kubuka perlahan. Di dalamnya, selembar kertas dengan tinta biru. Tulisannya tak banyak, tapi cukup untuk membuatku menahan napas saat membaca. Tante Anjani, maaf kalau aku lancang menulis surat ini. Tapi aku gak tahu cara lain. Aku bukan orang yang pintar bicara. Aku tahu semuanya gak mudah buat tante. Dan aku tahu, aku pun belum sepenuhnya bisa buka hati. Tapi hari itu, waktu tante datang, aku melihat sesuatu. Bukan penyesalan, tapi keberanian. 2 bulan lagi aku menikah. Aku gak minta tante jadi ibu yang sempurna, atau berdiri di depan panggung untuk mendampingi. Tapi, aku tetap berharap tante datang. Meski sekadar duduk di ujung kursi belakang. Karena buatku, kehadiran tante berarti aku bukan anak yang ditolak. Terima kasih sudah mencoba. Itu lebih dari cukup. Kela. Tanganku meremas surat itu perlahan. Bukan karena marah.
Tapi karena dadaku tak kuat menahan gelombang perasaan yang tiba-tiba menyerbu. Anak itu benar-benar tumbuh jadi seseorang yang luar biasa. Seseorang yang bisa menyentuh hati orang lain, bahkan lewat baris-baris kata yang sederhana. Air mataku tumpah. Aku menangis. Bukan karena bersalah, tapi karena merasa diberi kesempatan. Kesempatan yang tak semua orang dapatkan. Kesempatan untuk menebus, untuk menyembuhkan, untuk mencintai, meski tidak dari awal. Kukunci diri di kamar. Kubaca surat itu berulang-ulang. Kalimat terakhirnya terngiang terus di kepalaku. Kehadiran tante berarti aku bukan anak yang ditolak. Dan saat itu, aku tahu. Aku tidak bisa membiarkan gadis itu menikah tanpa tahu bahwa ia diterima. Aku tidak bisa lagi bersembunyi di balik kesalahan masa lalu. Karena keberanian Kela telah menyentuh sisi terdalam dari hatiku yang selama ini takut mengaku salah. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pergi, aku membuka ponselku. Ada puluhan pesan dari Bayu. Beberapa panjang, beberapa hanya, "Kamu di mana? Aku salah, pulanglah." Tapi aku belum siap menjawabnya. Yang kulakukan justru menulis satu pesan pendek. Aku ingin bicara dengan Kela. Bisa kita ketemu bertiga? Karena sebelum aku kembali ke rumah itu sebagai istri, aku ingin memastikan bahwa aku juga kembali sebagai seseorang yang bisa diterima oleh Kela. Hari itu tiba. Aku mengenakan kebaya coklat lembut yang tak mencolok, rambut disanggul sederhana. Tak ada perhiasan mencolok, tak ada langkah yang menarik perhatian. Aku datang sebagai tamu biasa, bukan keluarga, bukan orang penting. Aku datang sebagai bentuk cinta yang belajar rendah hati. Gedung pernikahan itu megah, didekorasi dengan bunga putih dan sentuhan hijau dedaunan. Musik lembut mengalun. Tamu-tamu berdatangan dengan senyum, membaur dalam suasana bahagia. Aku berjalan pelan, menunduk, melewati barisan kursi demi kursi hingga sampai ke paling belakang. Kursi yang jauh dari panggung, jauh dari kamera. Tapi dari tempat itu, aku bisa melihat segalanya. Dan aku melihatnya.